حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita lanjutkan pembahasan dari ilmu adab. Masuk ke muka surat 38. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala, ad-darsus sabi'a asyar, pelajaran yang ke-17. Wa min adabi qada'il hajah, termasuk dari adab menunaikan hajat. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tamassaha ahadukum minal qala, apabila salah seorang dari kalian membersihkan diri dari kamar mandi atau dari bilik tandas, fala yatamassahanna biyaminih, jangan dia membersihkan dengan tangan kanannya. Tamassah yaitu apa? Mengusap najis, membersihkan najis. Baik, dilarang mengusap najis dengan tangan kanan, tetapi caranya adalah dengan tangan kirinya. Baik, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Qatadah. Maksudnya tangan, berarti memakai tangan apa? Iya? Iya, pakai shimal, pakai tangan kiri. Tangan kiri memegang zakarnya, kemudian membersihkan najis itu. Mungkin dengan air, jadi tangan kanan mengguyurkan air. Atau apa, kalau istijmar ya, tangan kanan yang memegang batu dan tidak bergerak. Tapi apa? Zakarnya yang digerakkan, sebagaimana yang dijelaskan oleh para fuqaha. Jadi yang betul-betul aktif adalah tangan kirinya. Ini sebagaimana pelaksanaan dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa nahana an nastanjiya bil yamin. Rasulullah melarang kami untuk istinja dengan tangan kanan. Berarti apa? Istinjaknya adalah dengan tangan kiri. Jadi tangan kiri yang aktif, tangan kanan sekedar membantu saja. Tangan kiri yang aktif untuk mengurusi najis tadi. Hadis ini menunjukkan dimuliakannya tangan kanan, dipakai untuk yang baik-baik, yang mulia-mulia, yang bersih. Nah, tangan kiri untuk mengerjakan yang sebaliknya. Qal nastafidu minal hadis, kita ambil faedah dari hadis tadi. Yahrumu 'alal muslim ayyastanjiya biyadihil yumna. Haram terhadap seorang muslim untuk beristinja dengan tangan kanannya. Apa itu istinja? Membersihkan najis. Iya, membersihkan najis, menghilangkan najis. Asal dari istinja, dari apa? Naju. Naju itu adalah kotok. Jadi apa? Memutus najis, membersihkan najis. Baik. Kenapa dengan tangan kanan tidak boleh? Karena tangan kanan dimuliakan. Iya, untuk memuliakan tangan kanan. Yang kedua, la yamassul muslimu farjahu biyaminihi wa huwa yadul. Tidak boleh seorang muslim memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dalam keadaan dia kencing. Berdasarkan dalil-dalil yang ada. Bagaimana kalau tidak dalam keadaan kencing? Ini diperselisihkan di kalangan fuqaha. Al-Hafidz mengatakan zahir dalil-dalil yang ada itu hanya ketika dia kencing atau buang hajat atau ketika dia sedang membersihkan najis. Adapun di luar itu, dia sebagaimana dalam hadis apa? Innama huwa bat'atun mink. Kemaluanmu hanyalah anggota badan darimu. Sebagaimana tangan kanan boleh memegang kepala, memegang tangan, memegang kaki. Boleh juga apa? Memegang kemaluan. Ini banyak yang merajihkan itu ketika tidak kencing, yaitu ketika dalam suasana masih suci, tidak ada najis. Dan ini pendapat yang kuat sekali karena tidak ada dalil yang melarang secara mutlak.
secara mutlak tangan kanan tidak boleh memegang kemaluan, tak ada yang seperti itu. Tapi dalil-dalil yang ada adalah Nabi mengatakan wa huwa yabul, dalam keadaan dia kencing. Dan dikiaskan kepada kencing adalah apa? Berak, jangan memegang dengan tangan kanan. Demikian pula dalil yang lain yaitu ayas tanjia, yaitu ketika membersihkan najis. Jadi zahirnya, dan ini yang dirajihkan oleh Al-Hafidz, larangan memakai tangan kanan dalam peristiwa tadi, larangan memakai tangan kanan untuk memegang kemaluan itu hanya ketika istinja atau ketika sedang buang hajatnya itu. Baik. Adapun di luar itu, dalam situasi bersih, dalam situasi suci, tangan kanan tidak mengapa, karena tidak ada dalil yang melarang. Berarti kembali ke hukum asal, tangan kanan boleh memegang kemaluan. Baik, tentunya sesuai keperluan, bukan pegang terus-menerus. Lihat at-taqwim, penilaiannya. Yang pertama, bimada tastanji, dengan apa Anda beristinja? Bil yadil yumna am bil yadil shimal, dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri, ya Abdurrahman? Ya, dengan shimal, tangan kiri. Yang kedua, hal yajuzu an tatanazzafa minal adha biyaminik, apakah boleh Anda membersihkan diri dari najis dengan tangan kanan, ya? Artinya apa? Tidak boleh membersihkan diri dari najis dengan tangan kanan. Baik, sekarang masuk ke muka surat 39. Ajar susamina asyar murajaah, pelajaran yang ke-18, mengkaji ulang yang telah lampau. Akhadna fi adabil bait, kita telah mengambil pelajaran tentang adab-adab di rumah. Yang pertama, idza dakhaltal bait fadkurismallah. Jika Anda masuk ke rumah, maka sebutlah nama Allah. Likai la yadkhula syaitanu ma'ak, agar syaitan tidak masuk bersamamu. Ya, kenapa? Yajuz artinya boleh. Oh ya, jadi tujuannya adalah agar syaitan tidak ikut masuk. Kenapa kita melarang setan ikut masuk? Apa ruginya sih kalau setan ikut masuk? Kenapa? Tak jawab ya, kenapa? Iya, dikhawatirkan nanti ikut tidur situ, makan di situ, atau mengacau, masuk ke alam mimpi kita, mengacau atau mencekik atau dan seterusnya. Sementara setan adalah makhluk yang najis lahir dan batinnya. Tidak layak kita bergaul dengan makhluk yang seperti itu. Sementara mereka adalah musuh kita, musuh yang nyata. Tidak ingin memasukkan kita ke dalam surga, tidak ingin membiarkan kita masuk ke dalam surga, malah sebaliknya. Maka dilarang untuk kita membiarkan musuh Allah itu masuk ke rumah kita. Yang kedua, wa idza dakhaltal bait, jika Anda masuk ke dalam rumah, fasallim inda dukhul, maka tatkala masuk ucapkanlah salam. Dukhul ilal bait, ya ketika masuk ke dalam rumah. Sawa'un kanal baitu fihi man yaskunuhu aw lam yakun, sama saja rumah itu ada yang tinggal di dalamnya atau tidak tinggal di dalamnya, ya karena dalil-dalil umum. Kalaupun dohirnya tidak ada orang yang tidak ada yang tinggal di situ, salam kita bagaimana? Ya sejumlah salah menyebutkan sesuai dohir ayatnya. Fasalimu ala anfusikum, berarti apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Karena boleh jadi dohirnya tidak ada yang tinggal di situ, ternyata ada. Mungkin apa? Saudara-saudara kita dari kalangan jin. Nah, mereka juga berhak mendapatkan salam dari kita. Kemudian yang ketiga, wa idza kharajta minal bait, jika Anda ingin keluar dari rumah, takul, Anda ucapkan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Siapa yang mengartikan zikir ini? Apa makna zikir ini? Ya.
Bismillah apa bismillah? Tawakkaltu 'ala Allah. Kepada Allah, Allah. Iya, la haula apa tadi? Tidak ada. Ya, wala quwwata dan tidak ada kekuatan illa billah. Ya, kecuali dengan pertolongan Allah. Qala wa akhadna min adabi qada'il hajah. Kita juga telah mengambil dari adab-adab menunaikan hajat. Yang pertama, annaka tastatiru an a'yunin nas. Anda menutup diri, yaitu apa? Tidak menampakkan aurat dari pandangan mata manusia. Inda qada'il hajah, tatkala sedang buang hajat, ya bukan malah apa itu memamerkan aurat. Alhamdulillah. Baik. Karena orang yang sengaja memamerkan aurat di hadapan orang yang tidak layak, boleh jadi dia terancam tidak memperolehi aroma surga dan tidak mendapatkan surga itu sendiri, tak boleh masuk surga. Dikhawatirkan terkena ancaman itu. Karena mendatangkan fitnah, mendatangkan kerusakan. Yang kedua, wa annaka la tatafalla fi tariqin nas. Tidak boleh membuang hajat di jalanan, di tempat berjalannya orang-orang. Au fi dhillihim, atau di tempat mereka bernaung, tempat berteduhnya orang-orang. Intinya tidak boleh menyakiti orang lain. Tidak boleh kita menganiaya sesama manusia. Hewan saja tidak boleh dianiaya, apalagi manusia. Wa annaka la taj'alu syai'an minal baul yaqau ala siyabika wa badanik. Di antara adabnya juga jangan membiarkan sedikit pun dari kencing itu mengenai atau menimpa pakaianmu atau dan juga badanmu. Karena apa? Najis, kita disuruh bersuci, bukan malah membiarkan diri terkena benda-benda najis. Fa inna dzalika sababun li'adzabil qabr. Karena sesungguhnya yang demikian itu menyebabkan orang terkena siksa kubur. Padahal cuma apa? Kecil sedikit saja, tidak banyak-banyak. Bagaimana kalau banyak-banyak? Ada disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab Talbis Iblis. Ada orang ingin famous, ingin terkenal. Ini fitnah gimana ya? Popularity. Kalau disengaja itu fitnah. Dia heran orang lain boleh terkenal, kenapa saya tak terkenal? Akhirnya apa? Biar terkenal, dia sengaja pergi ke tempat pembuangan umum. Apa itu? Septic tank umum di zaman itu. Langsung dia menjatuhkan diri ke dalamnya. Badannya penuh dengan najis. Akhirnya terkenal satu kampung. Orang jadi sibuk, diangkat dia, dibersihkan. Sampai yang di mulut-mulutnya juga dibersihkan. Wah, jadi terkenal. Terkenal baik kah? Terkenal cantik? Oh, terkenal najis sangat. Jadi apa orang mau dekat dengan dia? Nanti jadi ingat peristiwa itu. Na'udzubillah. Ada juga orang lain yang mengatakan kalau ingin terkenal maka kencinglah di sumur Zam-Zam. Wah, ini gila lagi. Intinya ingin terkenal, tapi dengan cara memakai benda-benda najis, dengan cara-cara najis. Dan ini kekufuran. Kencing di air Zam-Zam kekufuran. Alhamdulillah, itu syiar Islam. Tapi memang orang kadang gila demi popularity, berani berbuat gila. Yang berikutnya, wa annaka la tamassu dzakaraka biyaminik indal baul. Ada ikatan ya, tatkala kencing. Anda tidak menyentuh kemaluan Anda dengan tangan kanan ketika kencing. Berarti ketika kita sedang situasi yang suci, insya Allah tidak terlarang. Walaupun lebih baik ya, kalau tidak perlu, jangan dilakukan. Walaupun tidak dalam keadaan kencing atau istinja. Kemudian wala tastanji minal ghaib wal baul biyaminik. Anda juga jangan, yaitu jangan membersihkan diri dari berak ataupun kencing dengan tanganmu, dengan tangan kananmu. Wala tastanji bisimalik, tapi dengan tangan kirimu. Baik, kelanjutannya besok insya Allah, wallahu a'lam.